Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak, masih semangat. Setelah kalian tadi mendapatkan materi tentang sistem kurikulum, untuk selanjutnya adalah tentang tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK NU Banat Kudus. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah jika tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Wilda Amalia Hasana SPD, nanti kalian bisa panggil Bu Wilda. Tempat tanggal lahir Kudus 20 Agustus 1989. Alamat Purwosari Wijilan, RT 6 RW 2 Kecamatan Kota Kudus. Jenjang pendidikan MINU Purwosari Kudus, MTS Negeri 1 Kudus, SMA Negeri 1 Kudus, dan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Status jabatan di SMK NU Banat, Wakakesiswaan, dan nanti Bu Wilda akan mengampu mata pelajaran matematika. Untuk moto, jalani hidup secara seimbang, dan untuk pesan-pesan, tuntutlah ilmu dengan cinta dan ikhlas. Nah, langsung masuk ke materi ya, untuk tata tertib siswi SMK NU Banat yang nantinya harus kalian ketahui. Bab 1, pendahuluan. Tata tertib bertujuan untuk menciptakan tata tertib siswa pada sekolah. Yang kedua, terciptanya tertib siswa pada sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan menuju terciptanya Izzul Islam wal Muslimin dan tujuan pembangunan di bidang pendidikan nasional. Selanjutnya bab 2 tentang kode etik pergaulan. Yang pertama, taat dan hormat kepada Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati di sekolah. Yang kedua, selalu mempererat ukhuwah Islamiyah sesama siswa pada sekolah. Yang ketiga, selalu menjaga nama baik sekolah. 4, memberi tauladan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 5, tidak berhubungan dengan pria yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau walau dengan muhrimnya yang melanggar akhlakul karimah. Yang keenam, berakhlakul karimah terutama harus selalu bersikap sopan santun dengan sesama. Ulang lebih seperti itu untuk bab 2, kemudian lanjut bab 3, kewajiban apa saja yang harus kalian sebagai siswa penuhi. Yang pertama, siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nanti kalian hari Sabtu memakai seragam ma'arif. Hari Ahad ada seragam batik identitas. Hari Senin dan Selasa seragam OSIS. Kemudian Rabu dan Kamis seragam pramuka. Untuk seragam olahraga sesuai dengan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nanti jika ada upacara nasional kalian mengenakan seragam OSIS. Dan untuk setiap tanggal 22 pada setiap bulannya kalian memakai sarung seragam yang nanti sudah disediakan dari sekolah. Selanjutnya, siswa harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum mata pelajaran dimulai dan bagi yang piket 15 menit sebelum jam mata pelajaran dimulai. Pada jam mata pelajaran pertama diawali dengan membaca doa dan pada jam mata pelajaran terakhir diakhiri dengan membaca doa. Yang keempat, setiap siswa yang tidak dapat mengikuti mata pelajaran harus dapat menunjukkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti jika saat kalian izin tidak bisa berangkat sekolah harus menunjukkan surat keterangan yang menerangkan kenapa kalian tidak bisa berangkat pada hari itu. Ya. Kemudian selanjutnya siswa wajib menciptakan 9K. Apa itu 9K? 9K terdiri dari keimanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, keamanan, dan kepustakaan. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, siswa wajib melaksanakan tata tertib kebersihan yang sudah diberlakukan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 tentang larangan. Larangan apa saja yang diberlakukan di SMK NU Banat Kudus ini? Nah, yang pertama, pada jam istirahat siswa tidak dibenarkan meninggalkan lingkungan kecuali mendapat izin dari guru piket. Jadi nanti misalnya kalian istirahat, ada kepentingan keluar misalnya mau fotokopi atau apa, harus melewati izin dari guru piket ya. Selanjutnya, berpakaian tidak sopan, bermake up atau berdandan, memakai perhiasan yang berlebihan baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini tidak diperkenankan. Yang ketiga, membaca dan membawa buku karangan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan susila. Yang keempat, membawa alat-alat yang mengganggu jalannya proses pendidikan di sekolah. Misalnya handphone, headset, kamera, dan lain-lain. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa di SMK NU Banat tidak diperkenankan menggunakan handphone. Jadi misalnya nanti ada kalian yang ingin membawa untuk kepentingan misalnya dijemput orang tua atau bagaimana, nanti bisa kalian titipkan di wali kelas saat berangkat. Kemudian nanti selama pelajaran berlangsung akan dibawa ke wali kelas dan nanti saat pulang bisa kalian ambil kembali begitu. Ya. Selanjutnya mengadakan kegiatan yang bersifat mengganggu jalannya mata pelajaran. Yang keenam, membawa psikotropika seperti ganja dan sebagainya. Yang ketujuh, menerima tamu tanpa seizin piket. Dan yang kedelapan, mengambil milik orang lain untuk dimiliki. Ini sudah jelas-jelas tidak boleh ya. Untuk bab 5 tentang sanksi-sanksi. Apa sanksi-sanksi yang akan kalian peroleh jika kalian melanggar tata tertib? Nah, bagi siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan. Yang pertama, peringatan lesan bagi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, peringatan tertulis pada siswa dengan tembusan pada orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Yang ketiga, dikeluarkan sementara. Dan yang keempat, akan dikeluarkan dari sekolah. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 ini adalah tentang peraturan khusus. Yang pertama, demi penanaman rasa disiplin siswa, nanti siswa yang terlambat 3 kali adalah sama dengan dihitung alfa 1 kali. Ya. Kemudian siswa tidak diperkenankan alfa lebih dari 2 kali. Jadi diingat-ingat jika ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti kepentingan keluarga atau apa, harus izin. Sakit juga harus izin, bisa lewat wali kelas ataupun surat langsung bisa dibawa ke sekolah. Yang ketiga, penanaman jiwa bersih dengan disiplin kebersihan dalam kelas maupun di luar kelas supaya tetap dilaksanakan. Yang keempat, bagi yang terbukti mengambil milik orang lain yang terbukti dengan prosesi yang sah akan dikenakan sanksi dikeluarkan langsung tanpa melewati prosedur bab 5 tadi, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang kelima, bagi yang terbukti berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau pacaran, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Yang keenam, bagi yang terbukti membawa alat-alat yang mengganggu jalannya proses pendidikan di sekolah, seperti HP, seperti yang sudah Wilda terangkan tadi, maka barang akan menjadi hak milik sekolah. Ya, jadi akan disita. Nah, selanjutnya bab 7 adalah penutup. Yang pertama, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan lebih lanjut. Dan yang kedua, tata tertib ditetapkan untuk dilaksanakan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi tata tertib yang harus kalian tepati di SMK NU Banat Kudus. Kemudian ada jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama, tidak memakai sepatu hitam. Jadi nanti kalian sepatu harus hitam polos, full hitam. Nah, yang kedua, tidak memakai bat.
Yang ketiga, tidak memakai makromah. Untuk makromah nanti akan disediakan dari sekolahan satu paket dengan jilbabnya. Kemudian yang keempat, tidak memakai kaos kaki SMK. Kaos kaki juga nanti sudah disediakan. Yang kelima, tidak memakai jilbab SMK. Yang keenam, panjang baju di atas pantat. Yang ketujuh, panjang rok terlalu panjang atau terlalu pendek. Yang delapan, memakai peniti atau brus di jilbab, ini juga tidak diperkenankan. Yang kesembilan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. 10, tidak mengikuti sholat berjamaah. Jadi nanti setiap hari akan ada waktu untuk sholat berjamaah bersama. Yang ke-11, tidak masuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler nanti akan kami sampaikan di belakang. Kemudian yang terakhir adalah membawa HP di lingkungan sekolah. Nah, ini tadi sudah jelas-jelas masuk ke dalam larangan dan pelanggaran. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tata tertib di SMK NU Banat Kudus. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kegiatan ekstrakurikuler di sini bertujuan untuk menunjang pembelajaran di luar intrakurikuler. Ada apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Banat? Ada rebana. Kemudian yang kedua ada English Club. Yang ketiga ada BTA atau baca tulis Al-Quran. Yang keempat ada beauty and hairdressing. Yang kelima ada modeling. Yang keenam ada desain. Dan yang ketujuh adalah pramuka. Jadi ekstrakurikuler yang diwajibkan di SMK NU Banat ini adalah pramuka. Ya, untuk selain pramuka merupakan ekstra pilihan. Jadi nanti kalian bisa memilih minimal satu ekstra pilihan di antara rebana. Bagi yang suka rebana bisa mengembangkan bakatnya di ekstrakurikuler rebana. Bagi yang memiliki minat dan bakat dalam bidang English, nah kalian bisa mengembangkan bakat kalian di English Club. Kemudian yang ingin mengembangkan bakat di bidang make up plus model nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di beauty and hairdressing serta modeling. Kemudian yang ingin menambah bakat, kemudian ilmu kalian tentang desain, kalian bisa masuk di ekstrakurikuler desain. Nah, sedangkan untuk baca tulis Al-Quran ini sudah jelas nanti untuk mengasah lebih dalam lagi tentang baca tulis Al-Quran, ya, seperti itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri diadakan hari Ahad, Selasa, dan Rabu. Untuk hari Ahad ada rebana, English Club, serta BTA. Kemudian hari Selasa ada beauty and hairdressing, serta modeling. Oh iya, ditambah desain juga hari Selasa. Kemudian untuk ekstra wajib pramuka akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Ekstrakurikuler dilaksanakan pada jam 14.00 atau jam 2 siang sampai jam 15.30 atau setengah 4. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian dikarenakan adanya ini masih pandemi COVID-19 dan pembelajaran KBM juga dilaksanakan secara daring, maka untuk kegiatan ekstrakurikuler di awal ini memang belum bisa terlaksana dengan baik. Semoga nanti kedepannya segera berakhir dan akan kembali ke kondisi normal sedia kala. Ya, seperti itu untuk materi tentang tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti masih ada yang pengen ditanyakan bisa hubungi Bu Wilda begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.